Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abah Warkop di edisi kali ini. Alhamdulillah kebetulan di warung kopi, salah satu warung kopi yang ada di kota Gorontalo, telah hadir salah seorang putra Gorontalo. Beliau adalah merupakan salah satu trader terkemuka yang ada di Indonesia dan kita bangga. Beliau adalah putra Gorontalo dan di sela-sela kesibukan beliau yang begitu padat, beliau masih menyempatkan diri hadir di tengah-tengah kita di warung kopi, dan ini menandakan bahwa beliau sangat mencintai Gorontalo karena beliau, kita tahu semua bahwa beliau adalah orang yang sangat begitu padat kegiatannya, namun beliau masih menyempatkan diri. Oleh sebab itu, Abah Warkop coba memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk diskusi sejenak dengan beliau. Dialah Bapak, saya harus panggil Bung atau Bang atau Bapak ini? Bro Rahmat Ambo. Bro Rahmat Ambo. Ya, assalamualaikum Pak atau Pak Bung Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam profit. Salam profit ya. Nah, tadi Pak saya sampaikan Bapak ada salah satu trader. Kalau boleh tahu Pak, sekilas gambaran tentang forex ini seperti apa? Kalau untuk forex, kebanyakan orang Gorontalo hanya tahu forex itu investasi. Ternyata tidak. Forex itu dia adalah trading. Trading adalah jual beli. Kita jual beli selisih. Terserah kita pilih komoditas apa, mata uang atau emas. Kalau saya dalam hal ini, dalam forex, di dalam forex itu ada beberapa komoditas. Saya lebih memilih emas karena emas adalah transaksi yang jual beli yang sudah di MUI-nya sudah jelas bahwa itu halal. Jual beli selisih harga emas. Bagaimana forex itu? Bagaimana trading itu? Trading saya ibaratkan dengan ciri khas orang Gorontalo kebanyakan seorang nelayan. Nelayan itu adalah nasabah, broker itu adalah tempat pelelangan ikan, trader adalah saya. Trader adalah yang jual beli, mungkin yang sering teriak-teriak di tempat pelelangan ikan 1 kali 2 kali. Jadi duitnya nasabah, uangnya nasabah atau ikannya si nelayan ditaruh di tempat pelelangan ikan atau ditaruh di brokernya. Saya yang menjual. Ketika terjual ikannya, maka hasilnya cas fee buat tempat pelelangan ikan, cas fee juga buat saya penjual. Saya berikan lagi ke nelayan. Jadi kita adalah pialang atau perantara antara uang nasabah yang di bank ditransaksikan di bursa. Seperti itu. Kita hanya makan cas komisi. Jadi bagi warga masyarakat Gorontalo, berbisnislah, tradinglah dengan edukasi, bukan karena euforia. Karena konsep saya rubah di Gorontalo, bagaimana uang yang mencari kita, bukan kita yang mencari uang. Jadi itu apa? Bagaimana metodenya Pak? Artinya begini Pak, kalau tadi Bapak bilang bahwa ini bukan investasi, lebih banyak di katakanlah dalam tanda kutip dagang, jual beli. Ada orang anggap begini Pak, nantinya yang menjadi untung itu ada pemainnya, tapi nasabahnya itu kita yang menuntut itu hanya mendapat sebagian dari itu. Oke, langsung saya buka real ya. Bagaimana caranya? Contoh nasabah join 10 juta. Oke, join 10 juta. 10 juta ini, contoh saya kasih profit 25%, berarti per bulan 2.500.000. Dari mana 2.500.000? Satu bulan kita 20 hari kerja, karena Sabtu Minggu bank tutup, Sabtu Minggu market tutup. Jadi 2.500.000 bagi 20 hari kerja. Berarti keuntungan per hari 125.000. Dari mana 125.000? Satu hari ada 4 market. Jam 6 pagi sampai jam 1 siang pasar Asia, jam 1 siang sampai jam 3 pasar Sydney Australia, jam 3 sampai jam 7 malam pasar Eropa, jam 8 malam sampai jam 4 subuh pasar Amerika. Di bisnis ini saya 8 tahun, tidur jam 4 subuh bangun jam 6 pagi. 125.000 saya bahagi 4 pasar. Keuntungan 31.250. Masuk akal nggak di Gorontalo? Modal 10 juta, satu pasar 31.250.000. Orang jual langsat manis tutup mata aja masih ada yang beli. Apalagi kita jual beli selisih harga emas. Jadi 31.250 kali 4 pasar, 125 kali 20 hari kerja. Real 2.500.000. Ya. Oke, itu konsepsi teknisnya. Yes. Bagaimana kalau konsepsi legalitasnya? Oke, untuk konsepsi legalitasnya, saya buka legalitasnya. Oke, ini perusahaan kita, oke, di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 97 dan sekarang direvisi menjadi
Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 dengan akreditasi perusahaan A. Kita di bawah naungan Kementerian Perdagangan, Bapepti, Bursa Berjangka, dan nasabah bukan lagi LPS penjamin nasabah, tapi clearing berjangka Indonesia. 100% diganti apabila perusahaan pilot. Jadi kita di sini Yalang hanya sebagai perantara. Dana nasabah ada di bank. Kitalah sebagai perantara untuk memperjualbelikan. Jadi kita hanya makan caspi saja. Caspi, ya. Oke, ini ada surat-suratnya juga dari Kementerian Perdagangan, dari Bapepti, dari clearing berjangka, sertifikat membership, lengkap. Dan kantor kita bertempat di Bandung. Kalau dari sisi kelembagaan keagamaan bagaimana Pak? Oke, dari sisi keagamaan, saya di Forex itu ada beberapa macam, ada oil, ada teh, ada batu bara, ada emas, ada mata uang. Saya karena orang Gorontalo kembali lagi pulang kampung, saya mengambil konsep jual beli emas karena memang ada di Al-Quran, hai orang-orang beriman, berinvestasilah kamu di emas. Ya. Karena kalau mata uang rancu di agama, kalau emas sudah pasti halal. Jadi basicnya emas Pak? Emas, saya jual beli emas. Bagaimana Pak Bang Rahmat soal investasi mata uang dengan emas yang tadi yang Bapak Kalau katakan? mata uang, kalau saya di Sumatera, saya di Jakarta, saya jual mata uang biasa aja karena ini di Gorontalo orang mempertanyakan halal tidak. Maka saya biar membungkam pertanyaan yang banyak, saya mending main emas saja. Dan hati-hati, sekarang ini banyak trader abal-abal. Dia hanya belajar otodidak, belajar di YouTube, kemudian dia menampung dana nasabah. Jadi ketika terjadi apa-apa, jadi baku ikhlas cuy. Oke Pak Bang Rahmat, lepas dari cerita teknis tadi, ini Pak Warkop agak sedikit lari dari pertanyaan. Bapak sudah dianggap kita orang sukses lah di bidangnya. Bagaimana Bapak melihat situasi Gorontalo? Karena ini Bapak sebagai putra Gorontalo pasti harus ada keinginan bagaimana membangun daerah. Kira-kira Bapak punya cita-cita seperti itulah dengan kapasitas yang Bapak miliki sekarang. Ya, saya dengan belajar saya menjadi kepala cabang di daerah Sumatera, saya lihat di Sumatera sangat-sangat maju, dan ketika 10 tahun saya pulang kampung, Gorontalo ada perubahan. Perubahannya mungkin hanya di pembangunan, mungkin dari segi jalan, terus dari segi bangunan. Untuk tingkat perekonomian masyarakat, saya belum tahu deteksi betul ke bawah, tapi yang jelas ada kemajuan, tapi hanya signifikannya hanya beberapa persen. Jadi saya akan berubah dengan konsep trading bahwa masyarakat jangan ada yang namanya aset tidur, jangan ada yang namanya kebanyakan orang sekarang kan dia punya ruko, dia punya tanah, tapi tidur. Jadi bagaimana aset itu bekerja untuk dia. Konsepnya akan ketemu dengan saya, yaitu trading. Bagaimana sertifikat rumahnya, sertifikat tanahnya akan kita rubah menjadi aset yang bekerja untuk dia, seperti itu. Jadi untuk warga masyarakat Gorontalo, kalau untuk trading itu tidak hanya 1-2 hari belajar, butuh beberapa lama, karena trading itu ada ruginya, ada untungnya. Jadi benar-benar belajar, karena sekarang ini banyak trader yang abal-abal. Banyak banget. Hati-hati. Sudah pernah terjadi yang namanya Bitcoin, ada yang namanya tipu AI. Udah banyak ya. Jadi kita harus belajar dari situ. Oke Pak, sebagai seorang anak muda sukses orang Gorontalo, bagaimana Bapak mensikapi bapaknya nih, Abah Warkop katakan 2024? Oke, untuk 2024 banyak petarung-petarung baru, baik milenial ataupun senior-senior kita. Bagi saya, siapapun yang mencalonkan gubernur, siapapun yang mencalonkan anggota DPRD, siapapun yang mencalonkan bupati, saya yang akan support mereka, tapi harus MOU dengan saya. Bangun daerah, saya bantu mereka, saya support mereka. Gubernur mencalonkan diri, saya support. Bupati mencalonkan diri, saya support. Minta bantuan ke saya. Tapi ingat, ketika terpilih, MOU dengan saya, kita bangun daerah. Saya ada selentingan Pak, Bapak sebagai putra katakanlah Gorontalo asal Tilamuta, kalau diminta untuk kembali ke daerah Pak, kira-kira bagaimana sikap Bapak? Kalau untuk kembali ke daerah, harapan saya besar kalau boleh saya untuk bupati, gubernur saya tidak terlalu ikut campur, tapi kalau ada yang minta saya presiden, saya siap. Biar saya bisa bangun semuanya. Luar biasa, Amasing. Ya, inilah ciri khas. Gubernur saya tolak, bupati saya tolak, anggota DPRD saya tolak, tapi ketika ada yang meminta saya presiden, saya siap. Sejarah baru Gorontalo menjadi seorang presiden. Sekali lagi Pak, seandainya kalau rakyat Bolemo meminta, mengharapkan itu. Oke, kalau untuk warga Bolemo misalnya mendukung saya sepenuhnya menjadi seorang bupati, saya akan lihat siapa tokoh,
siapa tokoh, siapa yang paling tertua di daerah itu, saya akan hormati ketokohannya, seniornya, silakan maju dan saya support, saya mendukung dari dunia bisnis saja. Subhanallah, luar biasa. Terima kasih Bang Rahmat, sukses selalu dari Abah Warkop. Ya. Jadi sahabat Abah Warkop, inilah anak muda, generasi muda yang dengan kapasitas beliau sebagai trader terkemuka di Gorontalo. Ada pesan terakhir. Ya, silakan. Oke, untuk warga masyarakat Gorontalo, berbisnislah dengan edukasi, bukan dengan euforia. Torang yakin, torang gas. Salam profit. Saya profit. Jadi bukan euforia tapi edukasi. Edukasi. Luar biasa. Ini filosofi yang sangat tinggi. Oke, terima kasih Bang Rahmat. Oke, Salam profit. salam profit ini. Bang ini. Oke, sahabat Abah Warkop, itulah wawancara saya dengan Bang Rahmat, salah satu trader terkemuka, dan ini tumpangan yang beliau naik ke warung kopi. Demikian Abah Warkop, salam sehat dari Gorontalo untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.